menuju Lebaran. Betul. Tinggal berapa hari lagi? Meskipun ya kalau dihitung-hitung hampir seminggu ya. Anggap seminggu ya. Seminggu. Meski tahun ini Atta nggak ada agenda mudik, tapi harapan kami ini tidak mengurangi suasana kita untuk berbagi kebahagiaan. Betul. Merasakan nuansa ini, nuansa puasa dan Ramadan. Betul. Dan dalam rangka untuk menyemarakan suasana juga, hari ini secara spesial, Kopi Bara, Kios Bara, Eksekutif Cafe and Resto, dan juga ini di samping Atta dan juga di samping Dedi ini ya, ada UKM Mendunia Foundation Sidoarjo. Wow. ingin berbagi kebahagiaan juga. Betul ya. Jadi ini UKM Mendunia Foundation Sidoarjo ini yang menaungi seluruh UKM yang ada di Sidoarjo. Betul sekali, dan ini nggak cuma di Sidoarjo aja loh, tapi juga ada di kota-kota lain. Bahkan yang menjadi filosofi dari UKM ini adalah ingin menciptakan UKM yang tidak hanya fokus pada lokal saja, tapi global. Global. Jadi UKM-nya diapain nih? Produknya tidak cuma dijual di dalam negeri, tapi juga sampai ke luar negeri. Aduh, berarti keren banget ya. Jadi kita nggak usah membiasakan diri pakai barang-barang yang dari luar ya. Betul sekali. Begitu. Artinya apa? Artinya ya kalau selama ini kita kebanyakan branded ya, alias bangga sama produk luar negeri. Betul, kayak berasa hits gitu loh ya. Kalau pakai produk-produk yang luar itu berasa hits banget. Tapi mulai sekarang itu kayaknya mulai membiasakan diri untuk pakai produk lokal. Ya, dan sekarang sudah ada, dan supaya kita juga lebih tahu seperti apa sih UKM Mendunia ini, dan juga bagaimana kiprahnya. Kita undang cikal bakal atau inisiator dari kegiatan ini sampai luar biasa. Langsung aja, ada Mas Iko Sukma selaku founder UKM Mendunia Foundation, sekaligus Direktur PT Gunung Mas Samudra. Monggo Mas Iko. Waalaikumsalam. Mas, ini bisa menggunakan saya. Saya akan mengusahakan ada mikrofon ketiga. Oke, ini silakan pakai mikrofon saya. Terima kasih. Siap. Oke. Jadi Mas Iko Sukma. Iya, Mas Iko, ini UKM Mendunia, Mas. Kita kenal dulu, Mas. UKM Mendunia ini gimana, Mas? Filosofi dan juga sejarahnya. Iya, terima kasih, Mas Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang hadir secara online, secara offline. Spesial nih, menjelang Ramadan kita yang sedikit ya, Mas ya. Mantap, Mas ini. Mantap sekali. Jadi gini, Mas Dedi. Jadi UKM Mendunia itu adalah sebuah foundation. Mainnya yayasannya adalah Yayasan Bergerak Bersama Mendunia, dan ini skupnya nasional. Jadi ini adalah ngajari UKM jadi real eksportir. Jadi kalau sama ini UKM punya produk yang ekspor orang lain. Nah, kita ngajari dari step awal dari yang sebut personal eksportir, baru nanti naik kelas jadi corporate eksportir. UKM itu produknya nggak banyak, produknya sedikit kan gitu kan, tapi unik gitu kan. Ada mukena bordirannya bagus ya. Nggak kebayang UKM yang punya bordir mukena terus diorder 1 kontainer. Kemeng ya itu ya, Mas. 1 kontainer berarti berapa ratus ribu. Karena memang bukan industri ya. Jadi kita menampung UKM untuk belajar, untuk UKM lebih mandiri. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi menjadi personal eksportir, baru naik kelas ke corporate eksportir. Jadi personal dulu ya. Jadi kita punya metode namanya ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simpel. Jadi ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simpelnya. Nah, digital teknologinya apa saja? Itu terkait sama promosi, branding, kemudian desain, kemudian sampai selling sama dealing ya. Jualannya ada digital ya, sama market atau salah satu platform. Kita pegang ini berkembang di sini kita jadi umum ini gitu. Ya, sampai ngajarin pembayaran digital payment pakai beberapa digital payment internasional. Nah, jadi kita ini sebenarnya bukan konsep di ekspornya, tapi bagaimana produk UKM ini bisa tembus ke pasar global. Tembus ke pasar global. Karena pakai digital tadi kan. Nah, makanya kita kelompokkan personal eksportir ya untuk yang UKM kecil-kecil, yang produk satuan. Jadi nanti berkembang jadi corporate. Bedanya kalau yang personal itu ada yang berbadan usaha ya,
Ada yang tidak berbadan usaha. Yang tidak berbadan usaha siapa saja bisa kan gitu kan. Nah, tetapi tetap bisa jualan, bisa itu udah ekspor. Kenapa ekspor Indonesia keluar wilayah Indonesia tidak pernah disebut barangnya kecil, sedang, besar, nggak pernah. Jadi itu definisi kepabeanan. Makanya kami disupport langsung oleh Dirjen Bea Cukai Pusat karena kita mensosialisasikan dan memasyarakatkan ekspor di level pelaku UKM kecil menengah untuk jadi eksportir. Baru nanti kalau naik kelas, ordernya besar, barangnya banyak, otomatis harus ke corporate eksportir. Nah, ngajarin ekspor itu dari yang kecil dulu nih. Tapi perlu diingat, kami bukan konsolidator, kami bukan broker, tapi kami ngajarin untuk UKM jadi real eksportir. Nah, gitu Mas. Ini sekilas mantap sekali ya. Saya seperti mendapatkan materi ekspor impor 2 SKS atau 4 SKS langsung dari Mas Iko hanya dengan opening saja. Ini luar biasa. Mas Iko bisa menyederhanakan sebuah konsep bisnis UKM bisa sampai global. Nah, Mas Iko, kalau selama ini berkembang negara atau berkembang di pasar global, ada syarat nggak sih Mas kira-kira produk seperti apa sih yang bisa diterima di pasar internasional itu Mas Iko? Betul. Jadi syaratnya mudah sekali. Syaratnya adalah punya produk atau menguasai produk. Punya produk artinya memproduksi ya. Tapi kalau menguasai produk artinya produk pengguna. Betul ya? Betul ya? Syaratnya tidak ada. Yang penting ada yang beli dan bisa dikirim. Jadi ada yang beli, ada yang dikirim. Jadi kita concern lebih mengarahkan ke branding produk Indonesia di pasar internasional. Mau jelek, setengah jelek, bagus sekali, itu adalah yang mengkurasi adalah pasar. Yang mengkurasi pasar. Makanya kami saat ini sangat didukung oleh Kementerian Desa. Beberapa waktu yang lalu dan minggu lalu saya hadir di undangan beliau di staf ahli Kementerian Desa di acara ekspor dari desa. Dan kuncinya adalah jaringan internet karena BUMDes sekarang sudah kerjasama sama Bakti. Bakti adalah lembaga untuk seperti jasa yang mengelola dana dari 3T, desa 3T, desa terluar, desa terisolasi, dan desa tertinggal. Ya, betul. Jadi seperti itu. Nah, kami UKM Dunia ini satu Indonesia. Kebetulan kemarin hari Selasa pas hari hari ke pendidikan nasional ya. Kami di kerjasama dengan Dafam Hotel Group itu 5 hotel Dafam Group itu di Pekanbaru, Jember, Semarang, Pekalongan, Cilacap menjadi sentral industri, sentral kegiatan buat UKM untuk 5 kegiatan: gallery shop, e-commerce trading, exported training, digital studio, sama cargo center. Jadi masing-masing kota itu ada. Sedangkan di Surabaya ada di Surabaya, sedangkan di Sidoarjo, insya Allah tempatnya di sini. Amin. Cuma memang PIC-nya memang belum kita siapkan. Jadi nanti teman-teman UKM Sidoarjo insya Allah bisa diskusi, bisa apapun belajar di sini, kita buat kelas nanti. Dan dananya dari mana mungkin begitu ya? Nah itu Mas, pertanyaannya itu Mas. Krusial. Ini yang paling penting. Itu paling penting krusial. Jadi memang pendanaan harus disebutkan di fakta dulu deh Mas. Betul. Biar nggak salah paham. Tidak ada dusta di antara kita semuanya. Betul. Jadi kami ini memang CSR Mas. CSR itu hidupnya CSR. CSR itu adalah cuilani sodako rakyat. Oh, mohon maaf. Aku kira tuh kepanjangan kayak bahasa Inggris gitu ya. Biasanya nih company social responsibility. Jadi biasanya itu. Tapi kalau kita seperti itu, memang tidak menutup kemungkinan kita berkolaborasi dengan siapa saja dengan pendanaan. Alhamdulillah ada CSR dari company bulan ini yang sudah dirilis dan kita riliskan dengan masyarakat teman-teman UKM Gresik. Dari salah satu perusahaan multinasional company namanya Smelting, itu support untuk pelatihan sekitar 20 kan nggak salah 20 UKM. Sebelumnya ada yang menyelenggarakan adalah Bea Cukai Pasuruan. Ingat Bea Cukai ya, Bea Cukai memilih 12 UKM terpilih untuk yang berkomitmen belajar. Karena memang kami perlunya yang serius. Nah, jadi sekarang Dafam juga support untuk tempat dan lainnya. Tinggal nanti saya berharap banyak CSR yang lainnya dari company-company yang memang aware
dengan peningkatan ekonomi di masyarakat ini untuk memberikan pelatihan kepada pasar-pasar UKM yang punya produk. Ya, ini memang ini program siapa? Ini program bersama-sama. Program bareng-bareng gitu ya, dicetuskan sama-sama gitu betul. ya. Kami melengkapi dari program pemerintah yang ada meningkatkan ekspor dari jalur UKM. Kami jalurnya UKM yang dijadikan eksportir. Dan kami melengkapi dari semua atase perdagangan yang ada di internasional dari atase perdagangan Indonesia, yang jumlahnya mungkin sekitar 350-an kantor atase di sana. Nah, kita pakai media digital teknologi dengan jutaan teman-teman UKM bisa tembus kemana-mana. Jadi kita melengkapi. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong yang ada di sini dong. Nah, oke, terima kasih ya. Oke, banyak. Iya, harus ada beberapa kantornya ya. Berarti untuk total UKM yang benar-benar sudah dibilang sukses lah untuk mengeksporkan barangnya keluar. Ya, berapa banyak? Paling banyak deh. Lucunya di kami ini tidak bermember. Jadi memang kita pure mengedukasi siapapun mau gabung monggo, setelah itu selesai menyelesaikan sendiri pakai jalurnya silakan. Gitu. Pantas. Jadi itu emang cuma dikasih pelatihan untuk kayak 1 kali waktu gitu. Iya, dan itu pelatihannya jaminannya seumur hidup. Jadi kalau dia masih belum menguasai tetap bisa belajar sampai di tempat-tempat kita, dan kalau misalnya ada remedi boleh ikut remedi. Semacam UAS ya. Iya. Jadi kelasnya ada online, ada offline. Kalau online itu nanti ada kelas yang namanya kelas peminat eksportir, yang kedua grup WhatsApp sama webinarnya namanya kelas belajar eksportir, yang ketiga adalah untuk yang sudah pecah telur UKM eksportir. Walaupun itu yang online ya. Kemudian kalau yang offline bisa masuk kelas digital logistik internasional ekspor 4 hari kelasnya. Luar biasa ya. Ini berarti untuk strukturalnya emang sudah kebentuk sekali. Ya. Dan juga aku amazing banget ya. Tapi misalnya kalau mau ikutan gabung di UKM Mendunia Sidoarjo ini, apakah harus pernah menjual berapa produk dulu secara independen gitu? Yang penting punya produk atau menguasai produk. Kemudian nanti komunikasi dengan chapter head di masing-masing kita. Kami ada 28 chapter head seluruh Indonesia, mulai Medan sampai Gorontalo sampai Makassar, sampai Lombok. Jadi ini memang nasional ya. Dan mungkin bisa dilihat di profil kami di UKM Mendunia, googling aja. Kemudian banyak, kalau misalnya banyak yang belum tahu saya siapa, ketika aja di Iko Spasius Sukma di Google, jangan salah Iko ya, Iko West nanti. Kalau kita udah tahu ya, kita udah hafal. Kemudian jadi sama mau belajarnya ada di YouTube-nya namanya Ekspor Mudah. Jadi semuanya kita terbuka. Semua terbuka, dan ya kami berharap bagaimana meningkatkan ekonomi dengan perluasan pasar. Karena di sini daya beli masyarakatnya, mohon maaf, terakhir-terakhir ini menurun. Kemudian persaingan antar pengusaha UKM sangat ketat sekali. Kalaupun lifting di media sosial, lifting di satu platform, itu pasti ada biaya liftingnya dan lain-lainnya. Ya, jadi kalau ini kita belajar multi-dimensi digitalisasi secara internasional, dapatnya dolar. Wah, dapatnya dolar. Lumayan ya. Sekarang dolar berapa sih? 15.000. 15 ya. Itu minimal ya. Iya. Karena memang masing-masing negara punya nilai keekonomian berbeda kan. Dan ini sih kami tetap bergerak dengan siapa saja ya. Baik itu swasta, pemerintahan, organisasi yang lain-lainnya, bahkan kelompok ibu PKK pun juga. Jadi karena kami bentuknya yayasan ya, dan ya itu tadi, kami berjalan aja apa adanya. Kami nggak ada target besar, kami tidak bersaing dengan siapa-siapa. Memang tujuannya adalah meluaskan pasar, mengedukasi, mensosialisasikan masyarakat, mengglobalkan ya tentang ekspor di masyarakat pelaku kecil sampai menengah. Karena selama ini bicara ekspor itu masih eksklusif. Betul. Ya, kan? Ya, masih eksklusif, dan pandangannya itu kayak yang punya harus punya model gede dulu. Betul. Ya kan, baru bisa nih barang kita nih dilihat orang luar. Iya. Betul. Jadi kami jalan aja apa adanya sebisa mungkin kami, karena kami memang bukan LSM yang dibiayai oleh pemerintah asing atau negara asing atau sebuah yayasan dari asing, tidak ada. Jadi memang pure ini milik saya foundernya, kemudian ada Mas Doni yang berbackground di digital teknologi, itu yang co-foundernya, dibantu sama chapter-chapter di seluruh Indonesia yang memang volunteer untuk peduli dengan bagaimana menemukan pasar produk lokal ke internasional. Karena kita nggak bisa mengerem pasar impor, Pak. Kita nggak bisa. Ya, karena memang perdagangan bebas ya adanya begini. Dan cuma kita harus bijak bagaimana kita memprioritaskan produk lokal untuk digunakan kita sehari-hari.
Ya, bijak dan konsisten. Bijak dan konsisten. Bijak dan konsisten ya. Jadi ini harus konsisten nih, harus pakai satu brand ini ya. Jadi gitu dulu. Benar. Ini memang bukan apa-apa sih, bukan apa-apa. Jadi ini bukan siapa-siapa, tapi alhamdulillah Dirjen Bea Cukai Pusat atensi langsung, kemudian Kementerian Desa juga atensi directly, sekarang masuk ke Kemenko juga, dan kami anak-anak Jawa Timur gitu, anak-anak Surabaya, anak-anak Sidoarjo, kemudian kebetulan yayasan ini saya bentuk di mana namanya di yang di Luwih itu Kediri. Di Kediri, iya. Dengar nggak sih? Iya. Jadi Singadeli di Kediri di Jawa Timur, tapi kami punya kantor besar, bukan kantor galeri yang ada di Surabaya Suite Hotel. Surabaya Suite Hotel itu belakangnya Delta Plaza Surabaya. Jadi kita jalan aja apa adanya, siapapun mau dukung silakan, tidak ada yang dukung juga nggak apa-apa. Tetap jalan ya. Jadi kita nggak bisa nunggu-nunggu, soalnya nggak mungkin kita merepotkan pemerintah yang sekarang lagi banyak concern dengan masalah COVID. Yep. Ya, jadi kami juga kami jalan apa adanya. Tapi ya alhamdulillah banyak yang beberapa yang sudah support dan kita jalankan apa adanya. Dan ini kita swadaya, betul-betul swadaya. Ya alhamdulillah happy aja teman-teman semuanya. Happy aja ya. Kalau katanya Atap biasanya itu yang penting cair dulu ya. Kita hatinya dulu yang penting hatinya cair dulu, happy dulu. Jadi ada tanggapan? Ya, saya ingin Mas Iko ngasih pengalaman karena saya sempat dengar bahwa ketika produk UMKM Mas ya, itu kan kalau dijual di Indonesia kan pakai standar rupiah. Ya. Ketika dijual ke Eropa, Amerika itu sudah jadi dolar sama euro gitu kan. Itu betul. Sampai berlipat berapa kali lipat itu Mas. Iya. Jadi gini, produk UKM identik pun banyak yang produk UKM, ada makanan, ada produk fashion, produk handicraft, produk-produk yang lainnya, penunjang industri dan lain-lainnya. Nah, ini perlu diketahui pasar di Indonesia beda dengan pasar di luar negeri. Ya, otomatis kita melihat pasar mana yang memang kita harus tembak. Nah, jadi kita mau menembak sesuatu, kita harus tahu sasarannya. Itu pakai teknologi. Ada market analisanya, ada harga yang masuk di sana dan ada siapa pemainnya. Itu ada teknologi. Dan itu yang kita ajarkan. Nah, di sana ada Muslim yang paling gampang fashion produk Muslim di Indonesia, produk di Bandung atau di Tasik yang biasa dijual di Bandung ya. Iya, betul. Kemudian yang beli kebanyakan adalah orang Malaysia, orang Singapura, orang Muslim Brunei. So, Indonesia dengan Brunei nilai keekonominya berbeda. Berapa harga sebuah satu set baju Muslim atas sampai bawah? Di sini harganya 400-500 ribu. Betul. Kalau di sana 300 US dollar. Berapa? 300 US dollar. Gitu, boleh dicek. 300 sebentar, 300 US dollar. Iya. 4 juta. Betul. Oh ya, saya beli emas aja lah kalau 4 juta. Kemudian yang perlu diketahui sekarang lagi tren namanya EcoPrint ya. EcoPrint. Ya. EcoPrint itu sangat familiar di pasar internasional. Bisa dicek langsung. Sekarang teknologi ya. Kalau kita ngomong itu pasti dicek langsung. Silakan cek berapa harga di market Eropa. Dan kita jualnya bukan market lokal. Marketnya internasional. Jadi kepo ya kan, boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Itu semua ngecek. Kalau mau jualan cek harga dulu. Kalau mau jualan cek harga dulu, dan kemudian mengenai pengiriman atau simple pengiriman mudahnya kita udah siapin juga, dan kami kerjasama dengan beberapa international kurir yang komitmen memberikan support kepada UKM dengan harga murah. Murah pakai banget ya. Murah pakai banget. Karena memang komennya begini, di market berapa, dicek di Google berapa, mainnya di bawahnya. Ini memang support, seriously support dari teman-teman semuanya, dan kebetulan saya berbackground di Airlines Cargo Management dan International Cargo Logistics. Otomatis saya tahu persis bagaimana mekanisme angka dari angka yang kecil sampai angka yang besar, dari yang kiloan sampai yang kontaineran. Nah, saya 9 tahun di Malaysia, di grupnya Malaysia Airlines Cargo, 2 tahun di Mandala Tiger, JM Cargo Internasional, kemudian terakhir di Virgin Australia, semuanya di ISG, dan itu menjadi satu pengalaman buat kami yang selama ini customer kami adalah teman-teman industri. Sekarang kita sharekan kepada teman-teman UKM, makanya kami sebut kami Bonek, Bondo Experience. Oh, Bondo, oke, baik. Ya, baik. Oh iya, tolong dong. Oh iya, ini Sidoarjo. Oke. Tapi luar biasa banget tuh ya. Berarti Mas Iko ini salah satu orang, kalau kata orang sekarang nggak kulit ilmu, gitu ya.
nggak Ya, berilmu. insya Allah kita sharekan semuanya. Kita di-sharekan bareng-bareng, nanti kalau sukses kita juga itu senang gitu ya. Target kami gini, nilai angka ekonomi di Indonesia naik semua. Kita ini Amin. pengusaha. Kalau semua stabilitas ekonomi terjaga, kita ke kanan bisa, ke kiri bisa, ke belakang bisa, Ke semuanya bisa belakang, ya. bergerak. Tapi Berarti kalau sekarang sakit ya, ke kanan sakit, ke depan Iya. sakit semua kan. Nikmatin dulu sih, tapi nikmatin dulu gitu. Wow, banyak banget ya ternyata pengalaman dan experience yang bisa diberikan tentunya untuk teman-teman yang nonton online ini ya. Yeah. Ya mungkin ada salah satu dari teman-teman online juga yang nanti udah berminat untuk ikutan gabung atau sekedar kepo dulu ya. Yeah. Apa sih UKM Mendunia Foundation ini gitu ya. Berarti saya juga optimis saya kan juga punya produk-produk gitu ya. Terutama teman-teman adik-adik yang kreatif yang sekarang kan pakai teknologi gaptek gitu ya. Padahal sekarang udah masyarakatnya masyarakat digital gitu. Tinggal memang persentase generasi X, generasi Y dengan generasi Z itu berbeda. Gitu, tinggal bagaimana penetrasinya saja. Betul. Dan ternyata kenyataannya walaupun persentase maksimal optimalnya angka persen berbeda, tetapi pada kenyataannya tokoh-tokoh yang digital teknologi itu mohon maaf dikuasai sama tokoh-tokoh yang berumur generasi X dan generasi Y. Iya, tapi yang terekspos generasi Z, gitu ya. Ya Mas ya, yang terekspos generasi Z ya, gitu. Tetap ya kembali senior, tetap lebih berpengalaman. Gitu ya. Jadi ini kolaborasi yang bagus, makanya digital teknologi itu kita pakai yang maksimal, yang biasa saja dulu. Kita kalau bicara nih bocoran nih, pakai FB Marketplace selama ini udah familiar dipakai ya, jualan mobil, jualan tanah, jualan sepatu, jualan produknya semuanya kan. Coba bagaimana caranya FB Marketplace go internasional? Kita geser titiknya ke internasional. Kira-kira apa yang terjadi dan apa yang harus disesuaikan? Itu hal yang paling mudah sih sebenarnya. Nggak berbiaya. Ingat, digital teknologi bukan high cost. Kita memang hybrid kalau sekarang istilahnya hybrid. Jadi kita nggak ngajarin harus berbiaya jasa posting sekian, pakai ini sekian. Mohon maaf, kami nggak ngajarin seperti itu. Kami tahu banget namanya UKM, usaha kekinian mendunia, tapi plesetnya usaha kurang modal. Gitu. Maaf ya. Tapi sekarang jadi usaha kekinian mendunia. Sama UMKM, usaha mikro kecil mendunia, usaha mak-mak usaha mak-mak ke mak-mak kan. Ya, usaha mak-mak. Iya kan, dominasi yang udah jadi go internasional. Dan ini sebenarnya sama yang dilakukan sama UKM di negara sebelah. Cuma karena kebetulan mereka adalah di negara sebelah adalah culture internasional. Di Indonesia kan culture lokal kan gitu. Tapi ini adalah kekayaan tersendiri yang menghasilkan produk-produk turunan dari budaya yang bisa dimix dengan modernisasi yang luar biasa. Makanya produk unik Indonesia sama-sama mereka apapun dijual sebenarnya laku. Gitu. Sebenarnya laku, cuma karena oknumnya saja yang kadang insecure gitu ya, insecure dan nggak pede untuk ini loh saya punya produk gitu ya, lebih produk luar gitu. Jadi emang semua itu harus dari diri kita sendiri dulu ya. Harus bijak. Harus bijak dan konsisten. Kita itu nih sekarang nih dari atas kepala sampai ke kaki nih yang produk lokalnya apa aja gitu. Kalau memang masih nasionalis, kalau bicara nasionalis otomatis udah 100% atau 80% udah dipakai di produk lokal kan. Ada branded internasional tapi produk lokal ada kan gitu kan. Ada juga kan gitu kan. Jadi ya itu balik ke kita semuanya mau peduli dengan produk lokal atau enggak kan gitu. Makanya sekarang mari kita peduli dengan produk-produk yang ada, nggak usah mania branded ya. Betul ya. Tapi ya pilihan lah. Tapi pilihan sih. Kita nggak bisa. Iya, nggak usah mania branded karena branded itu menghabiskan uang tabungan ya. Mending pakai yang emang worth it, apalagi produk lokal sambil kita pakai sambil mempromosikan produk dari Indonesia sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya produk fashion ya Mas Dedi ya. Mbak Atta ya, produk fashion ini kan luar biasa ya. Sekarang banyak desainer-desainer muda. Sekarang saya juga aktif di Etnura, Nusantara Fashion Indonesia. Itu teman-teman sudah mulai menginovasikan produk-produk yang terkait sama etnis, karena Etnura itu concern dengan terkait sama etnis ya. Jadi ada batik, ada gitu. Dan itu udah tembus ke pasar internasional dengan cara itu punya customer di luar negeri. Sekarang udah bisa pakai Zoom, bisa pakai video call untuk mengukur dan lain-lainnya. Dan ini tanpa batas. Jadi selesai kirim, otomatis di sini harganya berapa, kosnya aja berapa, desainnya berapa, di sana udah berapa. Ya, jadi
ini hanya perlu memasyarakatkan, mensosialisasikan. Kami concernnya di sana, mengedukasi berikutnya kan gitu kan. Nah, sekarang siapa yang peduli monggo, siapa yang tidak peduli monggo. Kita hanya manusia biasa dan kita. Cara pembayarannya itu gimana ya? Karena kan kalau di Indo kan mungkin bisa transfer ya, bank to bank ya. Kalau di internasional itu ada mekanisme yang internasional, ada Western Union, ada PayPal, PayPal, ada MoneyGram, ada Wise sekarang, kemudian bisa transfer TikTok, nggak ada masalah. Yang kami rekomendasikan sekarang, dan mohon maaf bukan iklan, pakai PayPal. Tapi mungkin pakai PayPal itu harus pakai kartu kredit. Kami udah telurkan, udah kami sondikan bahwa PayPal itu bisa menggunakan kartu debit. Gimana caranya? Ayo kita diskusi. Oh gitu. Seperti ini cerita seperti itu tadi, karena memang sehari-hari kami mengerjakan seperti itu, dan monggo kita sharing. Betul banget ya, daripada nanti punya produk, punya bakat juga emang, tapi tidak dikembangkan, itu sayang ya. Padahal bakat itu bisa mendatangkan cuan ya, bisa mendatangkan cuan. Cuan itu paling penting dia maksudnya. Oke. Apakah sudah ada tanda maghrib? Produser sudah ya. Sudah, tapi tidak ada mimik di tempat saya. Gimana berarti? Ya, kalau sudah ini sepertinya sudah ada maghrib ya, betul ya? Sudah ya, oke sudah. Langsung aja berarti Mas Iko ini. Apa kabarnya? Untuk Mas ajakannya seperti apa supaya semua pelaku usaha itu pakai global. Gitu, Mas. Ya, pesan buat teman-teman pelaku UKM semuanya, semuanya berinovasilah, berkreasilah tanpa batas. Manfaatkan dunia digital semaksimal mungkin sebelum Anda dikebiri sama teman-teman, sama teknologi digital. Ya, jadi kita memanfaat. Kita harus aktif, jangan pasif. Market ini besar, market ini luas, jangan membatasi diri. Produk Anda luar biasa, bisa kemana-mana, jangan membatasi diri Anda dengan hal-hal yang biasa. Itu yang kami sampaikan, ayo belajar bareng-bareng tentang bagaimana Anda dapat dolar, bagaimana produk Indonesia branding bisa dikenal di pasar internasional, tanpa batas. Itu Mas Dedi, Mbak Atta. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan dulu teman-teman semuanya ya. Terima kasih untuk Mas Iko dan Mas Iko, kita persilakan untuk mungkin kembali ke tempat untuk Mas Iko, bisa menyantap berbuka puasa. Terima kasih Mas Iko. Dan juga sekaligus kami juga sapa untuk rekan-rekan yang petang ini atau ya memutuskan untuk berbuka puasa bareng-bareng di Eksekutif Cafe Sidoarjo. Betul. Ya. Sudah dehidrasi. Sudah. Ya. Eksekutif Cafe Sidoarjo. Nah, sebetulnya saya di sini ya. Oke. Selamat untuk membatalkan puasa dan juga bisa menikmati makanan dan hidangan ya. Boleh pesan dulu di dalam. Gitu ya. Atau juga nanti mungkin ada disiapkan takjil mungkin.